Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas zikir pendek yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam yang berakidah, kita wajib hukumnya mengimani hari akhir dan juga meyakini keberadaan surga, al-jannah, dan neraka atau an-nar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk-makhluk lainnya. Tentu mereka yang beramal saleh ketika di dunia akan diganjar dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sebaliknya yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan tempat yang sangat hina, yaitu neraka. Na'udzubillah min zalik. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah keadaan surga yang sebenarnya, maka kita tidak akan mampu untuk melukiskannya dengan kata-kata, karena begitu sangat indahnya surga tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah jika kalian mau. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang." Surah As-Sajdah ayat 17. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu hanya baru tempat cemeti saja, belum yang lain seperti bidadari, rumah, taman, pohon, bangunan yang ada di dalam surga. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana keindahannya. Sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun tingkatan surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat pohon yang apabila ada seorang penunggang kuda yang berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun, ia tidak akan mampu mencapainya. Bacalah jika kalian mau, dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah." Surat Al-Waqiah ayat 30-31.
Sunan Ibnu Majah nomor 4326. Kalimat zikir yang diganjar pohon di surga. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah berjalan melewati sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang saat itu sedang menanam pohon. Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang engkau tanam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Tanaman milikku ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu mau kuberitahukan tentang tanaman yang bagimu akan lebih baik dari tanaman ini?" Lalu kemudian Abu Hurairah pun menimpali, "Tentu wahai ya Rasulullah." Beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ucapkanlah olehmu, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar." Maka setiap bacaan tersebut akan menumbuhkan satu pohon di surga bagimu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku berjumpa Ibrahim pada malam Isra, dan ia berkata kepadaku, 'Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritakan kepada mereka bahwa surga itu memiliki tanah yang terbaik dan air yang paling segar. Surga itu dataran kosong, kian, dan tumbuhannya adalah zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanamkan untuknya satu pohon di surga dari setiap kalimat tadi." Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Demikian tadi amalan zikir pendek yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya sekali baca satu pohon surga untuk kita yang mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.